Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nabila, NPM 1951030274. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B, semester 6. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang kedua yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, MSI. Sejauh ini sudah mempelajari sampai transaksi dalam mata uang asing. Dengan itu, saya mengambil pembahasan kontrak forward sebagai kasus soal yang akan dibahas. Sesuai dengan instruksi Bapak Rahmat, saya sudah membuat 2 kasus terkait kontrak forward. Yang pertama transaksi ekspor, yang kedua transaksi impor. Selamat menyaksikan. Saat ini saya sudah mempunyai 2 kasus soal tentang kontrak forward. Yang pertama yakni transaksi ekspor. Soal yang pertama yakni pada tanggal 16 April 2022, PT Tabika Coffee menjual kopi Robusta pada perusahaan asal New Zealand Fly Coffee seharga $375.000 New Zealand dengan pelunasan 45 hari. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi dari adanya perubahan kurs, maka pada tanggal 16 April 2022, PT Tabika Coffee melakukan kontrak forward dengan Bank Abadi untuk menjual mata uang dolar New Zealand yang diperoleh dari Fly Coffee pada 45 hari mendatang dengan kurs forward 1 New Zealand dollar sama dengan Rp975. Informasi tambahan terkait kurs spot adalah sebagai berikut. Tanggal 16 April, kurs spotnya yakni Rp1.000, sedangkan akhir pelunasannya pada tanggal 31 Mei, kurs spotnya yakni Rp960. Adapun terkait kasus di atas diminta, yang pertama, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkanlah pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan kurs forward exchange contract. Baiklah, saya akan menjawab kasus yang pertama, kontrak forward yakni transaksi ekspor. Yang pertama, jurnal-jurnal yang diperlukan. Pada tanggal 16 April dilakukan penjurnalan awal yakni penjualan. Harganya yakni seharga 375.000. Kurs spotnya pada tanggal 16 April yakni 1.000, dirupiahkan berarti 375.000 dikali dengan 1.000. Penjurnalannya piutang pada pendapatan penjualan. Berapa yang dicatat? Ini yang dicatat 375 juta. Selanjutnya, untuk meminimalisir kerugian yang terjadi dari adanya perubahan kurs, maka pada tanggal 16 April PT Tabika Coffee melakukan kontrak forward dengan Bank Abadi untuk menjual mata uang dolar New Zealand
yang diperoleh dari Fly Coffee pada 45 hari mendatang dengan nilai kurs 1 New Zealand dollar sama dengan 975 rupiah. Berarti 375. Selanjutnya pada tanggal 16 April dilakukannya kontra forward mata uang asing, yakni dengan harga 375. Harga penjualannya dikalikan pada perjanjian kurs forwardnya, yakni 975. Jadi dirupiahkan sama dengan bagaimana bentuk jurnalnya? Bentuk jurnalnya yakni piutang kepada broker satuan mata uangnya yakni IDR kepada kreditnya dalam bentuk hutang kepada broker. Satuan mata uangnya NZD. $365, $625. Selanjutnya 365, 625. Lalu pada tanggal 31 Mei, tanggal jatuh temponya, harga penjualannya harga penjualannya 375.000, kurs spotnya 960, dirupiahkan 375 dikalikan dengan 960, jadi 360. Coba kita bandingkan berapa selisihnya nilai yang dirupiahkan pada tanggal 31 Mei dengan 16 April. Berarti 360 juta dikurangi dengan 375. Berarti mengalami kerugian dari kurs yakni 15 juta. Gimana tuh jurnalnya? Berarti karena dia rugi, beban kerugian kurs dikreditkan piutang 15 juta. 15 juta. Selanjutnya kita menerima 375.000 US dollar dari Fly Coffee dengan jurnal. Berarti tulis dulu di sini. Menerima 375.000 New Zealand dollar dengan jurnal kas pada piutang dengan nilai 360. Oke. Lalu pada tanggal 31 Mei ada janji pada broker. Untuk menentukannya ditulis dulu harga spotnya. Harga spotnya yakni
960, ya kan? Tanggal 31 Mei 960, ditulis dulu 375, harga penjualannya 375. Bukan ribu, ini nggak usah deh. Nggak ribu ya, karena kan dia dolar New Zealand. Nggak pakai desimal karena dia bukan rupiah. Diubah dulu karena dia bukan rupiah. Oke. Ini pun juga format selnya ya. Oke. Harga spotnya tadi kan 960. Di harga kontraknya 975. Harga spotnya dikali dengan 960. Lalu harga kontraknya 375 dikali dengan 975. Karena kita menjual, jadi kalau kita mau untung itu harga kontraknya, nilai kurs harga kontraknya itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan harga spotnya, baru kita untung. Coba kalau kayak gini kita untung apa enggak? Kita hitung dulu. Untung. Kan belum tahu nih. 365 dikurangi dengan 360. Untung enggak? Untung. Berarti di sini kita tulis untung 5.625.000. Lalu bagaimana penjurnalannya? Buat jurnalnya yakni hutang pada broker, hutang kepada broker, dia punya dua yang dikreditkan ya, tapi ini dalam bentuk New Zealand dollar. Dikreditkan keuntungan dari selisih kurs dalam bentuk rupiah IDR kasnya NZD. Jadi berapa hutang pada brokernya tadi?
hutang pada brokernya 365 ini. 365 625. Lalu keuntungannya 5.625. Keuntungannya 5.625. Lalu kasnya 360. Lalu kita mencatat piutang. Yang berarti kita nulisnya kas pada piutang senilai 365.625.ribu. Oke. Karena sudah selesai membuat jurnal-jurnal yang diperlukan, selanjutnya kita mencari pengaruh laba terhadap penggunaan kurs forward exchange contract. Jadi, jika menggunakan kontrak forward, maka kenapa double? Jadi, laba atau rugi bersih dari transaksi kurs. Apa aja nih yang bisa dihitung dari kegiatan ekspornya kopi ke New Zealand? Yang pertama, nilai penjualannya. Yang ekspornya itu selisihnya, kerugiannya 15 juta. Kegiatan ekspornya rugi, mengalami kerugian minus 15 juta. Lalu dengan menggunakan kontrak forward mengalami keuntungan. Berapa tuh keuntungannya? Yang ditanda tebal 5.625.000. 5.625.000. Karena dia nilai kerugiannya lebih besar, jadi rugi bersihnya sama dengan minus 15 juta ditambahkan dengan 5.625 sama dengan kerugian bersihnya 9.375.000. Jika kita tidak menggunakan kontrak forward, laba atau rugi bersih
atas transaksi kurs nilainya yakni ekspornya ya cuma ini kerugiannya, nggak ada pengurangan. Nah ini, jadi kalau kita menggunakan kontrak forward, maka perusahaan lebih dapat meminimalisir kerugiannya. Karena Tabika Coffee kalau menggunakan kontrak forward itu ruginya 9.375.000. Kalau dia tidak pakai kontrak forward, maka rugi bersihnya ya tetap ini 15 juta. Dia tidak ada keringanan dari nilai kontrak forwardnya. Jadi itu fungsi dari kontrak forward untuk meringankan atau meminimalisir kerugian dari perubahan kurs. Selanjutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua ini transaksi impor ya teman-teman. Soalnya yakni pada tanggal 3 Juli 2022, PT Antika Petroleum membeli BBM jenis Pertalite dari Kuwait seharga 50.000 dinar. Satuan mata uang mereka yakni Kuwait dinar KWD. Pembayaran ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Agustus. Untuk meminimalisir kerugian akibat perubahan kurs dari dinar Kuwait, pada tanggal 3 Juli, PT Antika Petroleum melakukan kontrak forward dengan Bank Jaya untuk membeli mata uang dinar Kuwait yang dilunaskan 30 hari mendatang dengan nilai kurs 1 KWD sama dengan 47.000. Informasi tambahan terkait kurs spot adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juli, nilai kurs spotnya yakni 46.800. Sedangkan pada tanggal 2 Agustus, tanggal jatuh temponya yakni nilai kurs spotnya 47.500. Adapun yang diminta, yang pertama yakni membuat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkanlah pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan kurs forward exchange contract. Langsung saja kita mengerjakan kasus yang kedua. Ini dia soalnya yang udah di-copy. Jurnal-jurnal yang diperlukan: melakukan pembelian, harganya tadi 50.000 dinar dengan kurs spotnya 46.800, dirupiahkan menjadi 2.340.000.000 rupiah. Lalu bagaimana penjurnalannya? Jurnalnya yakni pembelian BBM pada hutang dagang. Berapa yang dicatatkan? 2.340. Oke, lalu melakukan kontrak forward. Nih,
Untuk meminimalisir kerugian akibat perubahan kurs dinar Kuwait, pada tanggal 3 Juli PT Antika Petroleum melakukan kontrak forward dengan Bank Jaya. Bank Jaya ini brokernya untuk membeli mata uang dinar Kuwait yang dilunaskan 30 hari mendatang. Berarti 3 Juli 30 hari mendatangnya yakni 2 Agustus. Dengan nilai kurs forwardnya yakni 1 KWD sama dengan 47.000. Jadi 50.000 dinar untuk mencatat transaksi kontrak forwardnya berarti 50.000 dinar. Kurs spotnya 47.000. Hasilnya berapa? 50.000 dikalikan dengan 47. 2.350.000. Pencatatan kontrak forwardnya pada broker yakni piutang kepada broker, satuan mata uangnya yakni KWD, pada hutang kepada broker. Nilainya disalin 2350. Lalu 235. Ya. Selesai di tanggal 3 Julinya awal transaksinya, maka selanjutnya tanggal 2 Agustus tanggal jatuh temponya. Berarti harganya tetap harga belinya 50.000 dinar. Kurs spotnya pada tanggal 2 Agustus 47.500. Oke, dirupiahkan. Jadi 50.000 dikalikan dengan 47.500. Ya. Hasilnya 2.375.000 rupiah. Karena kita ingin menghitung selisih. Dari tanggal jatuh temponya dan awal transaksinya, berarti tanggal 2 Agustus itu dikurangi dengan yang di tanggal 3 Juli yang sebelum dia melakukan kontrak forwardnya. Berarti 2375 dikurangi dengan 230. Mengalami kerugian 35 juta. Maka jurnalnya yang ditulis yakni kerugian pada selisih nilai kurs dikreditkan di hutang dagang. Maka disalinlah 35 juta nilai kerugiannya. Lalu ini juga 35 juta. Oh, kelebihan 0. Ya. Selanjutnya kita akan mencatat hutang. Pada Kuwait, yakni dengan jurnal membayar hutang pada Kuwait, yakni membayar 50.000 dinar KWD dengan jurnal
hutang di debit, kas di kredit dengan nilai 2375. 2375. Kelebihan. Ya. Ini 2375. Ya. Selanjutnya melunasi hutang pada broker, yakni pada tanggal 2 Agustus 2022 janji pada broker. Harga spotnya tadi dimulai dari harga belinya 50.000. Ini harga spotnya. Harga spot tanggal 2 Juli itu 47.500 dan harga kontraknya 47, berarti selisih 500. Harga spot 47.500, harga kontraknya 47.000. Jadi kalau kita mau tahu untung atau ruginya dalam transaksi impor ini untuk kontrak forward itu nilai harga spotnya itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan harga kontrak. Karena dengan begitu baru kita untung. Jadi keuntungan belum dijumlahkan dulu. 50.000 dikalikan dengan ini. Jadi untuk tahu untung atau ruginya berarti harga spot dikurangi dengan harga kontraknya. 2375 dikurangi dengan ini. Mengalami keuntungan 25 juta. Berarti ditulis untung 25 juta. Selanjutnya kita akan mencatat penjurnalannya bagaimana. Berarti mencatat hutang pada broker dalam bentuk nilai IDR dikreditkan dalam bentuk IDR yakni nilainya hutang pada broker 2350. Ya, lalu kita akan mencatat keuntungannya. Kas dalam bentuk KWD dikreditkan keuntungan dari selisih kurs
dalam bentuk IDR, dan ada pula yang dikreditkan lagi yakni piutang dalam bentuk Kuwait dinar. Kasnya 2375, 2375. Keuntungannya 25 juta. Piutangnya berarti ini dia 2350. Coba harusnya hasilnya 2350. Yap, benar. Sudah balance. Selanjutnya kita akan mencari pengaruh laba neto. Yang soal keduanya, pengaruh laba neto dari penggunaan kontrak forward dan tidak menggunakan kontrak forward. Menggunakan kontrak forward berarti di sini ditulis laba atau rugi bersih transaksi forward dari transaksi kontrak forward. Kurs, ada kegiatan pembelian impor berarti impor mengalami kerugian 35 juta. Lalu yang keduanya melakukan kontrak forward, yakni mengalami keuntungan senilai berapa tadi? Keuntungannya keuntungannya 25 juta. Jadi, dengan menggunakan kontrak forward, rugi bersihnya, coba ini rugi atau untung nih? Karena nilai minusnya ini kerugiannya lebih besar, jadi mengalami rugi bersihnya yakni karena itu bilangannya udah minus, berarti lawannya plus 25 agar hasilnya selisih, bukan menjumlahkan. Berarti rugi bersihnya 10 juta. Lalu tanpa kontrak forwardnya, laba atau rugi bersih atas transaksi kurs yakni karena dia tanpa kontrak forward berarti cuma kegiatan impornya saja. Kerugian minus 35 juta. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari soal ini dan soal sebelumnya, apabila kita melakukan perundingan atau kesepakatan dengan broker untuk melakukan kontrak forward, maka kerugiannya itu
akan lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan kontrak forward. Hal ini juga terbukti pada kegiatan impor. Jika kita tidak menggunakan kontrak forward, kerugian bersihnya nih 35 juta. Tapi kalau kita menggunakan kontrak forward, maka si Antika Petroleum ini hanya mengalami kerugian bersihnya 10 juta. Jadi perusahaan ini terbantu 15 juta kerugiannya. Begitu. Terbantu 25 juta perbandingannya kalau nggak pakai kontrak forward. Jadi sangat membantu jika perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor menggunakan kontrak forward. Sekian dari saya. Dari penjelasan kasus 1-2 ini, transaksi ekspor impor menggunakan kontrak forward. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian materi, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.